dan ibu-ibu, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Kita aplaus buat kita semua. Oke, Niki Dewa jenengan sudah menjawab pertanyaan saya mengenai apa itu diare, kenapa diare berbahaya, apa yang harus dilakukan jika anak diare, bagaimana mencegah diare. Nah, Niki Dewa jenengan menjawab dari pengetahuan jenengan semua nggih, dari versi jenengan piyambak. Nah, sekarang mari kita pelajari bersama-sama mengenal diare dan pencegahannya. Jadi nanti bisa dipun bandingkan kalau jawaban jenengan Dewa. Baik, mari kita pelajari bareng-bareng. Diperhatikan ye ke depan. Mengenal diare dan pencegahannya. Diare adalah buang air besar atau BAB encer atau berupa air saja dan terjadi lebih dari 3 kali dalam sehari. Kalau buat putra-putri jenengan yang masih minum air ASI, itu kasusnya terjadi lebih dari 6 kali dalam sehari. Nah, terus diare ini penyebabnya apa nggih? Diare itu bisa terjadi karena yang pertama mungkin intoleransi tubuh terhadap makanan, misalkan laktulosa atau fruktosa. Terus kemudian bisa juga karena alergi makanan. Iku nih bahasanya adewe napa? Sirik napa-napa niku nggih. Iku bisa mengakibatkan diare. Terus kemudian bisa juga karena efek samping dari obat-obatan. Tapi yang paling besar itu yang membuat diare biasanya adalah infeksi bakteri, virus dan parasit. Niku nggih. Nah, ini misalkan niki jenengan dalam menapa menika sehari kira-kira babe encer 2 kali, berarti niku mboten sah bingung, belum diindikasikan di diare. Jadi kalau sudah 4 kali, 5 kali baru diindikasikan niku diare. Ngaten nggih? Paham nggih? Paham. Yang jadi napa menika yang harus dimengerti niku adalah BAB-nya lebih dari 3 kali dan encer ya berupa air ngaten nggih? Nggih. Nah, nek misalkan nih putrane jenengan ada indikasi diare sing BAB-ne cair di wau dan sehari misalkan yang masih misu lebih dari 6 kali atau yang anak-anak lebih dari 3 kali, itu jenengan boten sah bingung, boten sah kupuh. Jadi jenengan kalau yang masih masih minum air ASI, teruskan ASI dan memberikan makanan pendamping ASI. Iku dilanjutkan mawon mboten napa-napa. Terus nek jenengan di rumah punya oralit atau tablet zinc, itu berikan oralit atau cairan oralit setiap anak habis BAB dan tablet zinc sesuai dosis. Ingat, sesuai dosis nggih. Jadi ini jenengan punya oralit di rumah, niku untuk anak-anak biasanya setengah sampai 1 gelas setelah BAB nggih. Nah, tapi yang ngeten kasus sih. Kalau misalkan di rumah tidak ada oralit, tidak punya zinc, niku terus apa yang harus dilakukan? Dereng ngertos? Nggih, mboten sah bingung-bingung sedanten. Jadi ini jenengan misalkan di rumah tidak ada oralit, tidak ada tablet zinc, niku perbanyak air minum nggih. Perbanyak air minum putih mentah, air minum matang. Jadi yang matang yang sudah direbus mendidih niku nggih. Itu perbanyak minum air matang. Terus kemudian di rumah jenengan napa menika punya air kelapa. Itu bisa diminumkan. Jadi misalkan jenengan bibar napa gawe nasi, air tajin ini biasanya dibuang apa dinapane nih jenengan tadi? Iki dibuang. Nah, niku nek pas lagi putrane diare, air tajinnya bisa diminumkan ke putrane. Ngaten nggih. Nah, terus kalih jenengan biasanya di rumah nyayur napa menika sing wonten kuahnya itu sayure napa mawon? Bayam. Sop. Menir nggih. Nah, niku pokoknya sayur-sayur bening sing ada kuahnya itu bisa diminumkan juga. Jadi mboten sah kupuh. Pokoknya yang penting pencegahan pertama adalah memberikan mengganti cairan yang masuk menggantikan cairan yang keluar dari dalam tubuh. Karena kenapa kan nek jenenge diare niku kan bentuknya cair, jadi cairan itu kathah yang keluar. Ngaten nggih. Nah, terus kemudian kalau misalkan orang mari-mari segera bawa ke fasilitas kesehatan.
karena nanti biar segera ditangani, ngaten nggih. Jadi mungkin 2 hari 3 hari dirasa kok nyun sewu BAB-nya tetap cair mawon, iku mboten salah ragu segera ke fasilitas kesehatan, teng puskesmas, teng bidan napa sing datang mriku wonten dokter lanu napa menika celak griya nggih, datang ke dokter ngaten nggih. Nah, terus ngeten. Bagaimana cara mencegah diare? Cegah diare dengan memperhatikan gizi anak, menjaga kebersihan peralatan makan dan minum, minum air yang sudah dimasak hingga mendidih, serta menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Yang perlu kita garis bawahi di sini nggih, niku minum air itu harus yang matang. Jadi direbus sampai mendidih 100 derajat Celcius. Karena niku dewa kan salah satu penyebab diare napa kan dari bakteri, virus kan niku to. Nah, niku jadi ketika jenengan memasak air untuk dikonsumsi buat keluarga, pastikan sudah mendidih sampai nggih. Yang mendidih kira-kira 100 derajat Celcius ngoten nggih. Jadi yang aduh niki lepas. Sebentar nggih. Nah, kemudian yang juga harus diperhatikan adalah menjaga kebersihan peralatan makan dan minum. Iku dewa peralatan makan dan minum itu bisa kan nek kotor ada bakteri, virus niku nggih. Jadi selalu diperhatikan kebersihannya. Dicuci sebelum sesudah dipakai, kemudian ketika sudah napa menika dicuci, dibersihkan, ditaruh di meja tempat ditutupi. Kersane mboten kotor lagi. Terus yang harus diperhatikan bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, khususnya ibu-ibu niki nggih, tempat mencuci piring, sendok dan sebagainya itu juga harus bersih, ngoten nggih. Terus kemudian niki menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Nah, niku hubungannya dengan sanitasi. Jadi kamar mandinya diusahakan selalu bersih. Ngoten nggih. Nah, niki buat ibu-ibu nih kalau badhe tanggap. Biasanya nih membersihkan apa menika kamar mandi tiap berapa minggu sekali? Ya niku. Sempete Mas. Sempete. Nah, nek sempete setahun ora sempet-sempet niki mungkin ibune. Berarti biasanya pinten, Bu? Seminggu ya. Nah, betul. Jadi diusahakan setiap minggu dibersihkan, ngaten nggih. Nah, terus masalah diare niku tidak boleh diabaikan nggih, masalah diare niku. Karena kenapa? Kalau misalkan diare niku tidak segera ditangani dan anak niku kehilangan banyak cairan, itu sangat berbahaya. Nek misalkan apa menika anak itu tidak dehidrasi tinggi, tidak segera mendapat pertolongan, ngeten. Data dari WHO napa Badan Kesehatan Dunia itu mengatakan kemungkinan terburuk bila diare dengan dehidrasi tinggi tidak segera ditangani, itu kemungkinan terburuknya adalah kasus kematian. Karena kenapa? Bakteri. Nah, kan misalkan ya jenengan kehilangan cairan tubuh yang banyak, itu kan suhu tubuhnya meningkat. Bisa demam. Terus bisa terjadi sakit ini loh, ginjal. Terus buat anak-anak itu bisa mengakibatkan malnutrisi. Malnutrisi ini tubuh tidak bisa menyerap gizi yang seharusnya diserap, karena kan ibaratnya langsung bablas metu ngoten nggih. Nah, ini berbahaya sekali. Akibatnya nek malnutrisi nutrisi tidak terserap, akhirnya lemes. Terus mungkin bisa mengakibatkan pertumbuhannya terganggu kan ngoten. Gizinya kan soalnya kekurangan gizi niku dewa lho. Ngoten nggih. Nah, terus untuk lebih jelas masalah bagaimana menangani diare niku ada di buku pintar jenengan, cobi kula nyuwun tulung dibuka halaman 35. Siap. Ya dibuka semua, dilihat nggih buku pintar ini. Halaman 35. Nah, sing halaman 35 niki jenengan dewa sing hubungannya kali dehidrasi nggih. Bagaimana melihat kira-kira menilai jenengan dehidrasi napa mboten putrane jenengan dehidrasi apa tidak, itu dilihat dari air seninya. Iki nggih. Air kencing, air seni yang sehat itu warnanya putih atau bening ngaten nggih. Kalau misalkan bening itu berarti anak ibu sudah terhidrasi dengan baik,
terus kan minum air putih sesuai kebutuhan. Nah, nek misalkan mulai nek kuning-kuningnya rada pekat kan nggih. Enggak terlalu pekat tapi sudah mulai kuning kental niku, berarti anak ibu kurang terhidrasi. Tambahkan minum sesuai kebutuhan. Iku lho gambare kuningnya padha sing gambar niku lho nggih. Nggih. Nah, nek misalkan sampai bener-bener napa menika kuningnya niku kental kuningnya niku pekat ngene iki Pekat gambar sekali. iki. Berarti anak ibu sangat kurang minum. Itu segera minum air putih sesuai kebutuhan. Nah, niku nek misalkan sesudah dikasih air minum tambahan tapi kok airnya masih kelihatan kuning pekat selama beberapa hari, maka saran saya segera dibawa ke dokter untuk penjelasan lebih lanjut. Nanti nggih. Terus lanjut halaman 36. Nah, di sini penjelasan mengenai bagaimana cara penanganan diare. Yang pertama, jika anak masih menyusui teruskan berikan ASI dan MPASI. Sama ini kita wangi. Terus kemudian berikan segelas setengah sampai 1 gelas cairan oralit tiap anak buang air besar. Sudah saya jelaskan ini wau. Nah, untuk pemberian zinc itu setiap hari selama 10 hari berturut-turut untuk anak usia kurang dari 6 bulan yaitu 1 kali setengah tablet. Kemudian untuk anak usia 6 bulan sampai 5 tahun 1 kali 1 tablet. Itu nggih. Terus kemudian nah niki berikan MPASI atau makanan seperti biasa. Pokoknya ojo gupuk. Karena kenapa tetap memberikan makanan pendamping ASI nggih? Biar tadi gizinya tetap terjaga, ngoten nggih. Terus kemudian nah sing penting niki jangan beri obat apapun kecuali dari petugas kesehatan. Jadi jangan coba-coba memberikan obat yang tidak dianjurkan atau tidak diberikan bersama petugas kesehatan. Karena napa wedine mungkin bukannya malah mali tapi malah parah, malah ada efek yang lain, ngoten nggih. Jadi diperhatikan. Terus kemudian iki wau segera bawa ke fasilitas kesehatan jika diare makin parah atau ada gejala-gejala satu atau beberapa seperti yang di bawah ini, misalkan timbul demam, terus kemudian ada darah dalam tinja. Nah, ini harus berbahaya, harus diperhatikan, harus diperhatikan bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, gitu. Karena ketika ada darah dalam tinja itu mungkin sudah gejala disentri atau muntaber. Nah, disentri sama muntaber itu apa? Nah, nanti Pak akan saya jelaskan, gitu. Itu adalah penyakit yang salah satu gejalanya adalah diare. Disentri niku dia ada peradangan pada usus. Terus kemudian kalau muntaber itu pada saluran pencernaan lambung ya. Itu termasuk usus juga sebenarnya. Tapi kalau untuk disentri itu penyebabnya adalah bakteri, sementara kalau muntaber itu adalah virus. Ngerti nggih? Nah, itu harus diwaspadai nih kalau sudah ada muncul darah dalam BAB-nya nih. Terus kemudian segera dibawa bila diare makin parah, terus kemudian muntah terus menerus, mungkin muntaber nih terus kemudian anak terlihat sangat haus, anak tidak mau makan dan minum dan diare berulang-ulang. Nah, niku harus diperhatikan nggih. Niku ada di buku pintar jenengan. Jadi niki harus benar-benar jenengan pelajari, karena sewaktu-waktu kalau terjadi niku jenengan boten gupuk, ngaten nggih. Nah, niki jenengan tadi kita sudah mempelajari tentang bagaimana kita mengenal diare dan pencegahannya. Untuk materi selanjutnya kita akan mengenal penyakit kecacingan dan malaria. Baik, saya harapkan bapak-bapak dan ibu-ibu masih semangat semuanya di sini. Semangat. Baik, tepuk tangan dulu. Baik, mari kita lanjut ke materi berikutnya.